everyone, perkenalkan nama aku Lucy Yolanda dengan NIM 22017090 berasal dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Untuk kesempatan kali ini, aku membahas materi kuliah kesusastraan tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Simak yuk materinya. Yang pertama, teori strukturalisme. Strukturalisme berasal dari bahasa Inggris strukturalis, Latin struktur, membangun. Struktura berarti bentuk bangunan. Secara etimologis, struktur berasal dari kata struktura, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Struktur menjadi aspek utama dalam strukturalisme. Dengan kata lain, strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamiah sebagai bangunan teoris atau abstrak yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, relasi sistematis dan paradigmatis. Menurut Joseph 1997-238 menjelaskan bahwa teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Teori strukturalisme memiliki latar belakang sejarah evolusi yang cukup panjang dan berkembang secara dinamis. Strukturalisme menentang teori mimetik yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan, teori ekspresif atau yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang, dan menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Teori strukturalisme sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu strukturalisme formalis, strukturalisme genetik, dan strukturalisme dinamik. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan strukturalisme. Menurut Nurdianto, pada dasarnya analisis struktural bantuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural tidak hanya terbatas kepada menganalisis unsur intrinsiknya saja, tetapi lebih penting yaitu mengkaitkannya hubungannya antar unsur tersebut. Prinsip dasar pendekatan struktural. Yang pertama, bertujuan membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan unsur-unsur karya sastra. Yang kedua, tidak menjumlahkan unsur-unsur. Yang ketiga, berusaha menyematkan gejala bunyi dalam puisi. Dan yang keempat, menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berada dalam keterpaduan struktur total. Teori strukturalisme memiliki kelemahan dan kekurangannya. Kelemahannya terletak pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap autonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Sedangkan kekurangannya adalah memegang teguh kelengkapan, keterjalinan struktur dan otonomi karya sastra. Selanjutnya kita masuk ke teori formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari kata forma atau Latin yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisis karya sastra yang mengutamakan bentuk dari karya sastra, yang meliputi teknik pengucapan, meliputi rima, akuistik atau bunyi, aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Kata-kata formal dan bukan isi serta terbebas dari unsur luar seperti sejarah, biografi, konteks budaya, dan sebagainya, sehingga sastra dapat berdiri sendiri atau otonom sebagai sebuah ilmu dan terbebas dari pengaruh ilmu lainnya. Teori formalis ini bertujuan untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut, sehingga dapat menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Formalisme adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik, yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yakni suatu paham yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berdasarkan fakta yang dapat diamati. Ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada keterangan panca indera, menurut paham tersebut ditolak karena dianggap sebagai spekulasi kosong. Pemikiran positivisme memiliki pengaruh kuat pada pemikiran pada umumnya, terutama pada ahli sastra. Selanjutnya kita masuk kepada teori yang ketiga atau teori yang terakhir, yaitu tentang teori strukturalisme genetik.
Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang, menurut Yasa 2012-228. Teori ini sendiri menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Strukturalisme genetik dapat diidentifikasikan sebagai metode non-murni dan merupakan metode penentangan terhadap metode murni yang hanya menekankan penelitian sastra pada nilai-nilai intrinsik saja. Metode ini lebih jauh melangkah pada struktur sosial dan latar belakang karya sastra tersebut. Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goleman, seorang filsuf dan sosiolog Rumania, Prancis. Strukturalisme genetik menurut Endraswara 2003-255 adalah salah satu metode penelitian sastra yang bersifat tidak murni, yang merupakan bentuk penggabungan antara struktural dengan metode penelitian sebelumnya. Menurut Goleman, dalam Farouk menyebutkan bahwa teorinya sebagai strukturalisme genetik, yang artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan tetapi, struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang berlangsung, proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Menurut Ratna 2004-2123, secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra. Secara ringkas berarti bahwa strukturalisme genetik sekaligus memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik. Meskipun demikian, sebagai teori yang telah teruji validitasnya, strukturalisme genetik masih ditopang oleh beberapa konsep terbaru yang tidak dimiliki oleh teori sosial lain. Misalnya simetri dan homologi, kelas-kelas sosial, subjek transindividual, dan pandangan dunia. Definisi lain dikemukakan oleh Roshidi dan kawan-kawan tahun 2010-2-2001 yang menyatakan bahwa strukturalisme genetik adalah suatu metode penelitian sastra yang menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Oke everyone, jadi itulah beberapa pembahasan tentang materi strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.